Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Suryani dari tim literasi SMP Negeri 1 Cikunir, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunaikan tugas dari Gerakan Literasi Nasional Jawa Barat, yaitu mendongeng. Dongeng yang saya akan ceritakan kali ini adalah Nyi Rambut Kasih. Dahulu kala, di daerah Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, pernah berdiri kerajaan kecil. Satu di antaranya adalah yang disebut dengan Kerajaan Sindang Kasih. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang arif, bijaksana, dan cantik rupawan. Sang ratu pun kerap mengurai rambutnya yang panjang dalam kesehariannya. Rambut ratu yang indah menimbulkan rasa kasih setiap orang yang melihatnya. Bahkan berdasarkan cerita, kecantikannya pada saat itu tidak ada yang menandingi. Kesaktiannya pun luar biasa. Namanya Nyi Ratu Kasih, dan ada juga yang menyebut Nyi Ambet Kasih. Kerajaan Sindang Kasih merupakan kerajaan Hindu terakhir di wilayah Majalengka. Kerajaan ini berdiri di sekitar tahun 1480 di desa Sindang Kasih. Menurut cerita, awal mula Nyi Rambut Kasih datang ke Majalengka bermula ketika ia ingin menemui saudaranya di daerah Talaga bernama Raden Munding Sari Ageng, suami dari Ratu Mayang Karuna, yang waktu itu memerintah kerajaan Talaga Manggung. Ketika sampai di perbatasan Majalengka, tepatnya di Talaga, Ratu mendengar jika saudaranya hendak memeluk Islam, sehingga ia mengurungkan niatnya menemui saudaranya. Malah sang ratu singgah di Sindang Kasih dan membuat pemerintahan sendiri. Kerajaan Sindang Kasih yang dipimpinnya aman, makmur, damai, sentosa. Serta daerah ini dipenuhi hutan yang membentang dari arah utara ke selatan. Pohon berbatang lurus dan tinggi dengan bentuk daun-daun kecil mendominasi hutan ini. Hutan ini dinamakan Hutan Maja. Hutan Maja memiliki khasiat untuk menyembuhkan sakit demam. Nyi Rambut Kasih pun konon kabarnya masih keturunan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang terkenal di Tatar Sunda. Nyi Rambut Kasih pun masih bersaudara dengan Rara Santang, Kian Santan, dan Walang Sungsang. Dari kejadian tersebut, maka Nyi Rambut Kasih memilih menetap di daerah Sindang Kasih. Beliau sangat memperhatikan sektor pertanian. Karena itu, beliau membangun pengairan secara teratur dari Beledug, Cicurug, Munjul. Dalam pemerintahan Nyi Rambut Kasih yang adil dan bijaksana, kesejahteraan rakyat sangat terjamin. Baik petani maupun pedagang merasa aman dan tentram menggarap pekerjaan. Karena tak pernah ada yang namanya perampok, pencuri yang mengganggu kekayaannya. Nyi Rambut Kasih sebagai seorang ratu yang sakti, ia mengetahui maksud kedatangan Pangeran Muhammad. Ia kemudian merubah hutan Maja menjadi hutan pohon jati. Lalu Pangeran Muhammad pun berkata, Maja lengkap, yang artinya pohon Maja sudah tidak ada. Dari situlah ihwal penamaan kota Majalengka. Pemerintahan Nyi Rambut Kasih menjadi terjepit oleh pengaruh agama Islam, dikarenakan dalam panuntun putra dari Raden Rangga Mantri Raja Talaga ke-9 yang sudah Islam diperintah oleh ayahnya untuk menjadi dalam di Majalengka. Kemudian utusan dari Cirebon bernama Pangeran Muhammad dan istrinya Siti Armilah diperintahkan untuk mendatangi Nyi Rambut Kasih dengan maksud agar ratu bersedia dan seluruh kerajaan Sindang Kasih untuk masuk agama Islam dan menyerahkan kerajaan Sindang Kasih untuk masuk kawasan Kesultanan Cirebon. Nyi Rambut Kasih menolak tawaran tersebut, sehingga timbullah pertempuran antara pasukan Sindang Kasih dengan Kesultanan Cirebon. Namun akhirnya kerajaan Sindang Kasih menyerah dan bersedia diislamkan. Namun sayangnya setelah pertempuran tersebut, Nyi Rambut Kasih tidak diketahui di mana keberadaannya. Dan orang Sunda zaman dulu bilang ini disebut dengan tilem.
Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam hal penyampaian dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.